Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NPM 18, dari program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah mengenai potensi limbah kelapa sawit sebagai penghasil bioetanol. Konten materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama, pendahuluan, berisi mengenai latar belakang makalah serta tujuan makalah. Yang kedua, metodologi penelitian, yaitu metodologi yang saya gunakan pada makalah ini. Yang ketiga, hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan pembahasan dari metodologi penelitian pada makalah ini. Yang keempat, ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari makalah ini. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang makalah ini berasal dari penggunaan energi. Energi merupakan suatu kebutuhan pokok pada zaman ini. Hampir semua hal melibatkan peran energi di dalamnya, mulai dari individu hingga industri besar. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penggunaan energi berasal dari energi fosil. Namun, energi fosil ini memiliki beberapa masalah, di antaranya masalah kelangkaan dan masalah pencemaran lingkungan. Sehingga dari masalah-masalah tersebut diperlukannya sumber bahan bakar energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu sumber bahan bakar terbarukan tersebut yaitu biogas dan bioetanol. Bioetanol dari limbah lignoselulosa dapat menjadi sumber alternatif energi terbarukan. Salah satu limbah lignoselulosa yaitu bisa berasal dari ampas kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menghasilkan kelapa sawit terbesar di dunia. Tahu, Indonesia adalah salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi utama dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia diproduksi sebagai minyak kelapa sawit. Namun, hanya sebesar 10% dari buah kelapa sawit yang dapat digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Sedangkan 90% sisanya akan menjadi limbah. Nah, sayang sekali jika limbah biomasa ini hanya dibiarkan begitu saja. Padahal limbah biomasa ini atau limbah biomasa dari kelapa sawit ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan. Ampas kosong kelapa sawit ini merupakan sumber potensial penghasil glukosa yang dapat berfungsi sebagai bahan baku pembuatan etanol. Nah, bioetanol merupakan etanol yang berasal dari tumbuhan yang pada umumnya diproduksi dengan cara fermentasi. Bioetanol merupakan salah satu bioenergi yang dapat digunakan sebagai substitusi bensin dan bersifat ramah lingkungan. Keuntungan dari bioetanol ini memiliki nilai oktan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan peningkat oktan. Sehingga bioetanol ini dapat menggantikan peran dari ether dan timbal yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga bahan bakar yang dihasilkan dapat lebih ramah terhadap lingkungan. Telah dilakukan berbagai penelitian mengenai bioetanol. Di antaranya, penelitian tentang produksi bioetanol. Produksi bioetanol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula larut air. Metode yang biasa digunakan pada proses tersebut adalah metode hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Nah, makalah ini bertujuan untuk mengukur potensi limbah sawit sebagai penghasil bioetanol. Pada makalah ini dilakukan metodologi penelitian yaitu memiliki 3 tahap. Metodologi penelitian pada makalah ini yang pertama meliputi tahap kajian pustaka, pengambilan data sekunder, dan tahap perhitungan. Pada tahap kajian pustaka, dilakukan kajian pustaka dan studi literasi mengenai bioetanol, produksi bioetanol, serta data-data pendukung dari bioetanol. Yang kedua yaitu pengambilan data sekunder. Pengambilan data sekunder berupa pengambilan data dari dan pusat statistik sebagai situs resmi
buku jurnal, dan buku serta jurnal ilmiah yang diakses secara online. Data yang diperoleh berupa tabel yang berisi tentang data mengenai potensi limbah, jumlah limbah serta potensi bioetanol yang dihasilkan. Kemudian dilakukan perhitungan sederhana pada data tersebut. Perhitungan sederhana ini meliputi jumlah limbah serta jumlah bioetanol yang dihasilkan. Pada tabel 1 ini yaitu berisi tabel tentang potensi limbah pertanian dan produksi bioetanol di Indonesia pada tahun 2015. Nah, pada tabel 1 ini diambil dari Badan Pusat Statistik. Pada tabel 1 ini berisi tentang beberapa komoditi, namun kita fokus pada kelapa sawit. Nah, pada kelapa sawit ini dihasilkan 2 limbah, yaitu limbah TKS serta limbah serat. Dan limbah cangkang biji ya. Jadi terdapat 3 limbah. Yang kemudian dihasilkan bioetanol sebesar 299.706,98 kiloliter, 115.518,26 kiloliter, serta 21.018,855 kiloliter. Nah, kemudian tabel 2 yaitu tentang produksi dan volume sampah yang terangkut per hari di 5 kota besar. Nah, tabel 2 ini berisi tentang berapa jumlah sampah yang ada di kota besar. Nah, seperti yang kita lihat, jika kita perhatikan data-data di tabel 2 ini, maka terlihat bahwa perkiraan produksi sampah per hari pada setiap tahun itu cenderung meningkat. Serta jika kita perhatikan lagi bahwa perkiraan produksi sampah per hari selalu lebih tinggi dari volume sampah yang dapat terangkut, atau volume sampah yang dapat terangkut lebih rendah daripada perkiraan produksi sampah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa masih kurang baiknya pengelolaan sampah yang terjadi atau pengelolaan sampah yang ada. Nah, jika kita dapat mengelola sampah atau limbah ini menjadi bioetanol, maka secara tidak langsung kita membantu proses pengelolaan limbah tersebut, sehingga proses pengelolaan limbah tersebut menjadi lebih baik. Nah, pada tabel 3 yaitu banyaknya sampah dan potensi bioetanol yang dapat dihasilkan di beberapa kota besar di Indonesia pada tahun 2015. Nah, di tabel 3 ini telah dispesifikasi, yaitu disajikan jumlah sampah total dan jumlah sampah organiknya. Nah, dengan potensi bioetanol dari 5 kota besar ini atau 6 kota besar ini, terlihat bahwa potensi bioetanol itu cenderung sama, yaitu sebesar 7%, dan dihasilkan jumlah etanol secara keseluruhan yaitu 201,42 kiloliter per hari. Jadi setiap hari dihasilkan 201,42 kiloliter. Bayangkan jika itu terjadi dalam 1 tahun dan seterusnya. Nah, kemudian kita membahas tentang perhitungan, yaitu nilai limbah dari pertanian. Itu jumlah limbah dapat dihitung dengan jumlah limbah sama dengan tingkat produksi dikali persentase nilai potensi limbah. Serta jumlah bioetanol dapat dihitung dengan jumlah bioetanol sama dengan jumlah limbah dikali persentase bioetanol. Kemudian pada hasil dan pembahasan dari tabel 1 dapat terlihat pada tahun 2015 dihasilkan sebanyak 298.706,98 ton bioetanol dari limbah TKS dan 115.518,26 ton bioetanol dari serat sawit dan 21.018,855 ton bioetanol dari limbah cangkang biji kelapa sawit.
Serta pada tabel 2 yaitu diperlihatkan tentang jumlah potensi dari limbah di 5 atau 6 kota besar. Dan di tabel 3 diperjelas dengan jumlah tersebut telah diklasifikasi menjadi jumlah limbah bahan organik serta potensi dari bioetanol tersebut. Nah, dari ketiga tabel ini dapat kita ketahui bahwa potensi bioetanol merupakan potensi yang sangat besar. Sehingga bahkan dari limbah sawit ini menghasilkan potensi yang besar dari bioetanol tersebut. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dari makalah yang ada yaitu potensi bioetanol total yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 435.242,95 ton bioetanol dari limbah kelapa sawit. Nah, jumlah angka ini merupakan jumlah angka yang sangat besar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelapa sawit atau limbah kelapa sawit merupakan limbah yang sangat berpotensi untuk menghasilkan bioetanol. Nah, sekian pemaparan dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.